Padahal saya udah niat untuk berhenti. Nah, tapi kenapa ya tiba-tiba saya ini ada rasa kepengen itu kayak sakau lah kalau Imam kita bilang. Kayak sakau untuk bermainnya itu. Hmm. Nah, itu yang saya herannya. Nah, sampai hari di mana saya nggak sanggup mikirnya lagi. Ini uang saya, saldo saya buat jualan kok berkurang-kurang terus ya. Hingga sampai di mana saya nonton channelnya Bang Imam yang Bang Imam lagi wawancara sama Bang Ronald. Hmm. Nah, di situ awal terbuka pikiran saya. Lah, Hmm. berarti saya selama ini kena Hmm. tipu nih sama game judul ini. Pertama kali saya kenal yang namanya game online ini Ya. atau yang kita sebut judul ini. Hmm. Pertama kali itu sama Oke. juga kayak itu. Ya. Yang sudah ya, lihat di YouTube Bang Imam juga. Saya juga Hmm. mantau-mantau juga di YouTube Bang Imam. Nah, Hmm. jadi pertama kan di sini kan ada tuh yang namanya kalau misalnya kita bisa menjual, nah Hmm. kita jadikan uang ke Hmm. agen-agennya itu. Dah, kemudian lama kelamaan ini kan ditentang oleh pemerintah Hmm. jadinya. Nah, sampai dipantau oleh aparat-aparat ataupun anggota yang berwenang di sini. Ya. Nah, jadi kan udah bingung tuh. Ya, Ya. tiba-tiba kan udah nggak nggak booming lagi. Ya. Nah, jadi suatu hari saya duduk nongkrong tuh di warkop. Ya. Nah, ya teman, nah sama juga ya cerita-cerita orang-orang yang udah ngomong sama Bang Imam lah, kan? Ya. Nah, saya lihat teman-teman, ini game apaan ini? Hmm. Eh, kata orang tuh, ah ini sama juga kayak sistem bermainnya, cuma ini dalam bentuk uang. Nah, Ya. kita nggak usah cari agen lagi. Nah, karena kita bisa withdraw langsung di situ dan masuk ke saldo akun kita. Hmm. Nah, jadi kan, wah, mau coba-coba. Nah, kayak cerita orang juga, banyak kebiasaan coba-coba, coba-coba mulai dari 50 kan, Ya. 50, 100, nah kayak gitu. Main kecil-kecilan lah mainnya. Hmm. Nah, saya beralih ke judi online itu dari tahun 2022 kayaknya, kalau tidak Hmm. salah. Hmm. Karena dari 2018, 19, 20 itu masih. Hmm. Nah, cuma saya nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu panas lah dalam bermainnya. Hmm. Nah, nah di judul yang langsung di slot di internet nih, nah itu yang parah. Oke. Nah, saya sering minjem-minjem ke teman. Nah, walaupun saya sanggup untuk nutup. Cuma yang saya lihat, nah ini kok nge-stuck terus. Misalnya pencapaian saya mulai dari bekerja, Hmm. nabung, semua. Itu sampai-sampai celengan saya yang sudah saya tabung udah lama tuh saya Hmm. buka lagi. Nah, untuk isi itu. Nah, jadi hingga suatu hari saya ambil kesimpulan. Lah kalau Ah. tak gini mulu, gak jelas nih kayak gini. Hmm. Sudah saya coba lah untuk buka usaha. Nah, saya ada buka usaha di sini jualan bangunan kayak apa namanya BSI ini. Kayak apa? Ah, link Be- tempat. Ya betul, Oke. betul. Oke. Siap. Di situ saya buka di sini. Hmm. Nah, dari pertamanya saya kan nggak ada modal nih, nggak ada modal besar. Karena kan kita butuh saldo besar nih kalau jualan Hmm. BSI, transfer lah, tarik tunai lah. Kita butuh saldo besar. Hmm. Nah, dari situ saya ajukan permohonan ke bank untuk apa? Saya pinjam modal lah dari bank. Nah, saya Hmm. cerita orang-orang ini. Nah, dari situ saya ambil lah uang itu di bank, saya jadikan modal, saya belanja. Nah, ya karena mungkin pengaruh lingkungan juga ya, pengaruh di lingkungan juga, saya lihat kayak mana kita bilang tadi. Saya ada niat untuk tahan supaya nggak nyentuh lagi sama sekali. Hmm. Tapi entah kenapa, entah perasaan dari mana muncul, sampai kok saya main lagi ya. Nah, udah kalah itu saya baru nyesal, kayak gitu. Ya. Padahal saya udah niat untuk berhenti. Nah, tapi kenapa ya tiba-tiba saya ini ada rasa kepengen itu kayak sakau lah kalau memang kita bilang. Kayak sakau untuk bermainnya itu. Hmm. Nah, itu yang saya herannya. Nah, sampai hari di mana saya nggak sanggup pikirnya lagi, ini uang saya, saldo saya buat jualan kok berkurang-kurang terus ya. Kemana ini banyak sekali habisnya? Kan karena kita walaupun nggak main sekali, misalnya kayak cerita-cerita orang yang sama Bang Iman, Hmm. 10 juta, 5 juta bermain sekali bermain.
Saya kan receh nih, dua Hmm. ratus 100. Kalau berkelanjutan kita main, kita nggak terasa bahwasannya itu udah sampai 2 juta juga yang udah Hmm. kita habisin. Hmm. Walaupun misalnya dalam seminggu kita main selama 7 hari nih, yang Ya. receh-receh itu kan satu kumpul, misalnya dalam 1 hari kita habiskan 200. Nah, seminggu kita tiap harinya 200 kita buat. Kita kali 7 dalam seminggu. 2 kali 7, 1 juta Hmm. 400 otomatis terbuang gitu. Ya. Bukan nggak ada cerita menang, ada cerita menang. Ya, namanya duit panas, habis Hmm. nggak ke situ lagi. Hmm. Nah, paling beberapa lah sebagiannya yang bisa kita pakai. Nah, itu istilahnya kayaknya. Hingga sampai di mana saya nonton channelnya Bang Imam, yang Bang Imam lagi wawancara sama Bang Ronald. Hmm. Nah, di situ awal terbuka pikiran saya. Lah, Hmm. berarti saya selama ini kena Hmm. tipu nih sama game judul ini. Nah, ini kena tipu. Rupanya ini settingan. Udah lihat ya ini, oh begini sistemnya, begini sistemnya. Udah, Hmm. saya mau coba berhenti. Tapi entah timbul dari mana, saya pun juga heran sendiri. Entah timbul dari mana perasaan kayak, "Ih, ini harus balas dendam. Uang saya sudah banyak habis di situ. Nggak Hmm. semuanya, setengahnya aja lah balik ke saya. Gitu. Hmm. Nah, berlanjut, berlanjut. Hingga sampai modal saya habis. Habis nggak ada sisa. Paling ada sisa sedikit lah. Pokoknya tidak di zona aman lagi saya untuk Ya. menjalankan usaha saya. Nah, Hmm. seperti itu. Nah, kan bingung. Ini bagaimana supaya saya benar-benar nggak menyentuh. Mungkin saya butuh orang pendengar, Bang Imam. Mungkin karena saya Hmm. ada rasa cenderung malu gitu Ya. untuk jujur sama orang terdekat saya seperti kerabat, Hmm. keluarga. Mungkin saya agak malu pada ini. Nah, Hmm. mungkin kalau seperti abang saya lihat di video-video Bang Imam, ini setiap narasumber yang bercerita kepada Bang Imam ini, Bang Imam dengarkan dengan baik, Bang Imam arahkan. Nah, saya ada kepuasan hati kalau ada pendengar seperti itu, Bang Imam. Sehingga Hmm. kayak mana ya kita bilang istilahnya, tertrigger atau ada support gitu. Hmm. Support untuk berhenti. Ada yang membuka jalan untuk kita terbuka arah sehingga kita ini benar-benar bisa berhenti begitu Bang. Ini bukan rasis ya, bukan rasis atau mengkotak-kotakan suku ya, bukan. Aku Hmm. pengen share ke teman-teman juga nih. Aku banyak banget teman-teman dapat chatan dari Aceh nih, dari teman-teman di Aceh banyak banget Hmm. yang kejebak judul. Itu yang dari apa banyak banget mereka mereka apa namanya bermainnya tuh banyak gitu. Kalau aku tanya kan ada mainnya apa kan macam-macam ada yang lah slot ada yang apa gitu waktu zaman hadiah. Tapi dari belakangan ini hampir 3 bulan ini itu banyak banget teman-teman Aceh anak-anak Aceh itu yang kejebak gitu loh. Makanya gue heran agak-agak heran juga gitu. Kok nggak tahu di sana situasinya seperti apa aku nggak tahu apakah seperti lingkungannya apakah seperti Palembang atau mana gitu yang terbiasa mereka nongkrong di pinggir jalan main kayak gitu ya. Kan aku sedikit Ya, banyak interview orang-orang yang dari sana nih dari Lampung, Palembang gitu kan. Oh ya jadi budaya atau kewajaran kayak gitu ya. Nggak tahu kalau di Aceh seperti itu apa seperti itu atau enggak karena yang aku lihat dari kacamata aku sepengetahuanku itu Aceh saklek banget gitu loh. Lumayan apa namanya ya saklek lah untuk hal-hal yang sifatnya nggak baik kayak gitu kan. Ah itu nggak tahu nih Mas mainnya itu di mana nih? Apa kalau lagi nongkrong sama teman atau gimana coba coba ceritakan. kadang saya tuh bermainnya kadang bisa jadi pas nongkrong sama teman ada juga. Mm-mm. Nah, Terus pas saya mau belum tidur tuh, pas saya nggak bisa tidur. mm, Nah, lah ini kayaknya di 100 pasti. Nah, yang dari 100 itu kalah isi lagi, kalah isi lagi, mm, kalah isi lagi. Pernah oke. semalaman Bang Imam dari jam 1 malam sampai pagi saya menghabiskan tuh sampai 1 juta. Mungkin Oke. bagi orang yang berpenghasilan tinggi 1 juta itu berapa lah. Iya. Nah, tapi bagi saya capek untuk cari dalam 1 hari buat dapat 1 juta itu susah banget. Mm, mm, mm. Kita Ya ya perlu ya ya. beberapa hari buat ngumpulin supaya terkumpul sampai 1 juta itu. Oke oke. Berarti kebanyakan main sendiri ya? Main sendiri, Main sendiri ya. Oke. Karena ya aku main nggak tahu gitu. sendiri Maksudnya gitu. lingkungan di sana seperti apa. Kalau di Jakarta sini Tangerang itu mah di warkop-warkop juga banyak gitu kan. Cuman kalau itu kan aku tadi ngelihat kan maksudnya apa agamanya kuat banget gitu kan kalau di Aceh gitu kan. Makanya Ya, betul betul. kebetulan aku Muslim gitu kan di sana banyak kan Muslim Hmm. dan ketat banget gitu kan. Duh kadang-kadang gue heran kok bisa gitu loh. Ya tapi oke lah itu hanya intermezzo aja. Ya dimanapun sama aja sih namanya orang Ya, kejeblos kayak betul. gitu gitu.
Sekali lagi bukan mengkotak-kotakan suku atau ras atau apa gitu, Ya, enggak. betul. Oke, nah ini berarti yang dialami Mas kira-kira Mas kepengen nyari problemnya apa gitu kira-kira? Aku kepengen dapat conclusionnya dulu nih. Nah, saya ini mau apa namanya yang konsultasi sama Bang Imam ini bagaimana kita cara melawan rasa sakau itu yang timbul di diri kita sendiri itu Bang Imam. Ya, Nah, mungkin dari sisi lingkungan saya bisa menghindari itu Bang Imam. Saya hmm, sampai tidak tergiur bisa. hmm, Nah, rasa sakau di diri kita ini hmm, bagaimana tuh? oke, Karena itu oke. kan kita yang pegang kendali semuanya. Nah, Yes, oke. Mas punya ini nggak tanggungan nggak beban utang atau apa yang enggak, dari ini nggak ada? enggak ada paling ya cicilan per bulannya ke bank gitu kan. Itu cicilan bulan ke bank itu buat apa? Yang saya ambil modal kemarin untuk saya buka usaha. Oh, banyak nominalnya, totalnya. Tiga Sisanya puluh, sekarang 30. 30, Sisanya sekarang mungkin sekitar 25 lagi. Cuma 25. habisnya nanti itu di 2027 mungkin sekitaran bulan April gitu. Oke. Terus Mas angsuran tiap bulan masih bisa nutup. Maksudnya Masih nggak terlalu masih dibebani banget atau gimana? masih bisa nggak terlalu terbebani. Nah, Oke, saya siap. Hmm. maunya ini supaya bagaimana caranya tertrigger nanti dengan arahan dari Bang Imam supaya ini saya jangan nyentuh itu lagi. Ya, 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 aku nyambung, Nah, aku nyambung. saya Aku bisa menghindari. siap, siap, aku nyambung. Aku coba kepengin runtutin dulu nih di luar dari mental gitu, hal-hal apa aja nih yang Mas tanggung gitu kan. Oke, berarti nggak ada ya, alhamdulillah ya. Cuman utang aja tadi ya, masih bisa Hmm, ketutup ya utang ya, masih bisa di nggak ada uang alhamdulillah. tiap bulan, Ya, gaji, penghasilan tiap bulan masih bisa dialokasikan ke sana dan keluarga masih bisa aman lah, bisa makan kayak gitu ya. aman. Oke, oke, Ya, siap. Berarti ini soal apa namanya how to stop gamblingnya kayak gitu ya. Gimana caranya nih bisa stop gitu betul. dari sakauin segala macam ya. Kemarin aku sempat upload tuh video monolog tuh, aku voice over tuh baru kemarin tuh kalau salah minggu itu aku ngebuka sudut pandang dari pinjol dan judol itu juga lumayan ngedip, lumayan dalam nih teman-teman kalau mau nonton video yang terbaru itu dan insya Allah besok atau pokoknya minggu ini juga aku upload gimana cara riset otak teman-teman pelan-pelan gimana bisa menghilangkan apa namanya sakaunya segala macam itu nanti insya Allah aku upload tuh video video monolog gitu bukan podcast tapi monolog aku ngomong gitu oke problemnya semuanya sama aku udah ribuan kali bilang masalahnya kalian itu kalau kalian punya beban apa tuh di utang atau apapun itu problemnya bukan di sana problemnya adalah gimana tak lu berpikir gitu loh ada kesalahan di cara berpikirnya tadi itu makanya gue Ya, dari mungkin ada ratusan konten kreator entah itu di TikTok entah itu di manapun aku nggak bakalan keluar dari jalur bahwa yang lu benerin adalah pola pikir dari awal gua ngonten soal judul ini gua nggak pernah lepas dari masalah pola pikir banyak tuh dulu yang nge ke gua tuh banyak yang benci-benci ke gua bukan pola pikir Bang Imam tapi diberesin utang-utangnya katanya dodol bukan utangnya masalahnya bukan utangnya tuh dampak dari kesalahan lu bermain judul yang perlu diberesin itu ya, otak lu. Kalau otaknya udah diberesin, baru lu bisa beresin utang-utang itu. Karena utang-utang itu diberesin, mau apapun caranya harus ada duit. Bayarin utang tuh ya lu benar mau mau betul. strateginya mau mau ngapain harus ada duit, baru bisa bayar utang. Ya kan lu mau maling mau apa yang penting ada duit Ya, tuh utang lunas kayak gitu kan. Nah, tapi problemnya bukan di ya benar. sananya. Problemnya adalah di pola pikir lu. Pola pikir kita gimana kita biar pola pikirnya benar, biar otak kita nggak semakin rusak. Jadi kalau kalau bisa dibilang Ya, yang pada teman-teman semua yang pada kena judul ini sekarang lagi kena kanker gitu kan. Kanker ini sedang merebak nih ke tubuh kita. Pelan-pelan mau grogoti paru, hati, jantung, tetak bengek. Ini masih stadium awal umpamanya. Kalau kalian nggak beresin, kalian nggak benerin, itu bakalan nanti stadium 4 yang susah disembuhin. Nyari obatnya susah dan mahalnya nggak ketulungan buat ngobatin kanker. Kayak gitu. Jadi makanya nggak heran kalau orang yang kena kanker nih umurnya tinggal 2 tahun lagi Pak, umurnya tinggal 6 bulan lagi Pak. Iya karena udah terlalu menyebar virusnya. Gitu loh. Jadi yang perlu dibenerin apa? Ya otaknya. Jangan sampai otaknya makin rusak. Dan banyak orang di luar sana otaknya makin rusak. Makin hari, makin hari, makin hari, makin hari, makin rusak. Muter terus di situ. Makanya perlu diapain? Perlu dibenerin otaknya, pola pikirnya. Nah, ini sebenarnya gue udah sering banget bilang soal masalah puzzle gimana teman-teman itu bisa teman-teman itu bisa benerin pola pikir gitu loh. Jadi otak itu sistem kerjanya tuh kayak puzzle nih mas. Otak kita bekerjanya kayak puzzle. Jadi puzzle tahu nggak yang bisa dipasang gitu?
mainan anak Ya, kecil itu tahu, loh. tahu, tahu. Nah, otak kita tuh sebenarnya Ya, utuh itu, bentuknya bentuk puzzle. Puzzle-nya mungkin gambar binatang kayak kuda umpamanya gitu. Ya kupingnya ya tempat di kupingnya. Dilepas lagi ya nyari tempat hmm, posisi posisi portnya itu si puzzle itu. Nah, puzzle ini lepas dengan sendirinya nih. Kalian nggak sadar yang pada kecanduan. Lepas. Apa ini ya, puzzle ini yang lepas? Ya itu jadi nggak tahu malu suka minjem duit, ya kan? Yang tadinya hmm, ngelakuin hal positif jadi nggak pernah ngelakuin hal positif, menggampangkan, lepas lagi tuh. Hal-hal positif di sini hilang pada lepas digantiin hal-hal negatif. Akhirnya puzzle-nya kosong kan jadinya kan. Otak kita rusak tuh jadinya. ya, Nah, cara benerinnya gimana? Yaitu puzzle-nya dikumpulin lagi satu-satu, ditempatkan pada portnya, pada dudukannya lah. Tadi kupingnya kemana? Ya cari. Nah, cara nyarinya gimana? Ingat-ingat dulu waktu sebelum kenal judul, ngapain aja. Ingat-ingat sebelum kenal judul ngapain aja. padahal sebelum saya kenal judul ini, saya kalau misalnya kayak seperti tabungan ini, banyak lah Mas Yuda kita bilang. Banyak saya perlu apapun itu tercapai semua. Nah, ketika pas saya kenal judul ini, terkadang ada saat-saat di mana saya apapun yang saya mau itu harus tahan-tahan, Hmm. tidak tercapai. Mm-mm. Nah, karena udah kebanyakan habis di situ, kadang saya mau beli sesuatu. Nah, yang saya pikirkan kayak gini Bang Imam. Ini kalau seandainya saya nggak main, saya bisa beli barang tersebut. Nah, jadi ada muncul kayak mindset di otak saya seperti ini Bang. Mm. Nah, bagaimana uang yang ada nominal di sini, ini nggak habis, tapi yang terbayar barang tersebut sama hasil menang di sini. Mm. Nah, di situ anehnya pikiran mindset saya. Bagaimana yang sudah tersimpan ini nggak habis. Iya, Tapi iya, iya, iya. bagaimana caranya? Ambil modal, isikan ke judul, menang, belilah barang tersebut. Nah, kayak gitu. Ya, ya itu salah. Itu kan kesalahan berpikir itu. Itu yang disebut kesalahan Iya, berpikir itu. Gambling disorder itu, gambling fallacy namanya itu. Ada teorinya. Jadi semuanya itu memang ada juntrungannya. Kenapa bisa Mas bisa melakukan itu? Ya itu tadi karena nyandu. Orang jelas-jelas di situ ada dopamin kok. Gitu kan? iya Nah, benar. dopamin kecanduan kayak gitu harus dilawan. Harus punya niat yang kuat, pola pikirnya benar-benar mesti dibenerin gitu. Kalau Mas ada mungkin kayak teman-teman yang lain yang uninstall M-banking, potong-potong ATM, ya Ada, kan? ada, Atau ada, atau ada kejadian kayak gitu. atau ganti HP jadul, ya bagus, nggak apa-apa lakukan aja kalau itu memang bisa works gitu ya di emas, nggak apa-apa. Tapi itu adalah supporting, itu adalah bentuk kecil supporting. Namanya support kan dukungan aja, sebatas Iya benar. dukungan. Yang paling dasar banget pondasinya, pondasinya ada di mana? Pondasinya ada di otak kita, ada di pola pikir. Iya, Betapa banyak orang-orang yang ngobrol sama gue itu ada ratusan ribuan yang mereka sudah motong-motong ATM, sudah ganti apa udah uninstall M-banking, sudah ganti HP jadul segala macam. Tapi kalau lagi sakau nggak ketulungan, tetap aja minjem HP teman. Tetap aja apa namanya pakai QRIS buat depo. Apa sih pokoknya 1001 cara dilakukan karena udah nyandu banget, udah sakau banget. Nah, itu. iya. Jadi harus dibenerin dari akarnya. Akarnya di mana ada di pola pikir. Tetap dilakukan nggak apa-apa, itu bagus. Tadi umpamanya uninstall M-banking, potong-potong ATM. Kalau memang itu menurut para penyintas pecandu judul ini, menurut menurut kalian itu bakalan bekerja dengan baik, lakukan aja nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan pernah ninggalin cara berpikirnya, pola pikirnya dibenerin. Nah, gimana cara ngebentuk pola pikir yang bener nih? Kan pertanyaannya itu. Iya. Nah, itu tadi Hmm. puzzle-puzzle itu tadi ingat-ingat. Jadi ada kekhawatiran, ada trigger. Kalau gue lakukan terus, gue bakal kayak gini terus mau sampai kapan? Sekarang gue umur gue segini, gitu kan. Kalau yang masih muda-muda, umur di bawah 25 mungkin kalian terjerumus. Ya kalian berpikirnya, gimana gue nanti mau nikah? Kalau gue kayak gini terus, gimana gue punya tabungan buat nikah? Gimana nanti gue punya rumah? Gitu. Nah kalau yang sudah berkeluarga, yang sudah punya rumah, udah berkeluarga, sudah punya anak. Kalau gue kayak gini terus, gimana gue membesarkan anak-anak gue nanti? Sedangkan kebutuhan makin kesini makin gede. Sedangkan kebutuhan makin banyak. Hmm. Kalau gue kayak gini terus gimana? Toh sudah mengalami pengalaman yang begitu banyak setelah gue lewati ini main judul selama setahun gue nggak dapet apa-apa. Gue dapetnya pusing doang. Tiap hari pusing, tiap hari Benar, benar. deg-degan. Gue dapetnya ini doang. Kalau gue terusin, gue bakal lebih parah lagi nanti. Gue nggak bisa mikirin keluarga gue. Itu trigger. Ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau gue melakukan ini terus bakalan hal buruk terjadi di depan gue. Kayak gitu. Itu namanya trigger. Jadi harus disusun di otak kita. Kalau gue ngelakuin ini terus gimana nih? Nggak bisa. Itu. Nah, soal masalah settingan kan teman-teman udah tahu semua lah. Itu settingan, Iya, itu betul. bohongan, terus penipuan segala macam. Tapi meskipun kalian sudah tahu, tetap kalian melakukan.
Tetap kalian melakukan, tetap Ya, kalian judol, main. Kalian nggak peduliin itu settingan atau enggak. Kali aja gue yang dikasih menang sama bandarnya, meskipun itu settingan gitu. Nah itu kan logika berpikir yang salah. ya, Itu. Dan itu ada teorinya, nggak gue bukan asal bacot gitu loh. Semuanya tuh ada teorinya dan gue udah riset ampun-ampunan sampai ke akar-akarnya. Itu yang terjadi. Jadi yang perlu dibenerin apa? Pola pikirnya itu tadi. Diruntut aja. Kalau gue lakuin kayak gini, bakalan terus-terusan kayak gini, kayak gitu. Toh, gue dulu kepengen beli A, kesampaian. Gue pengen beli B, kesampaian. Sekarang gue pengen beli sesuatu yang gue pengen aja buat keluarga, mikirnya panjang lebar karena duitnya buat main judul. Kan kayak gitu. Akhirnya kan apa? Udah jelas kan berarti iya, sama dengan rugi. Yang kalian iya, alami semuanya rugi. Jadi nggak ada untung-untungnya sama sekali. Ya udah stop gitu. Mumpung masih dikasih waktu buat stop di kondisi sekarang. iya, Jangan sampai kayak yang lain. Kalian stopnya dalam kondisi morat-marit, hancur lebur, cerai sama istri, jadi gembel di jalanan gitu. Apa? Karena bebel gitu. Atau belum hmm, menemukan cara yang jitu buat kalian berhenti. Caranya dari mana? Ya kan macam-macam ikhtiar. Ini Mas ngobrol sama aku kan bagian dari ikhtiar. Baca iya, buku, betul, baca e-book kan bagian dari ikhtiar. Kita nggak tahu bisa kerubah pikirannya dari mana kita nggak tahu. Kenapa? Karena cara cara memandang sesuatu setiap orang tuh persepsinya berbeda-beda. Jadi jangan berpikir gue baca buku A berhasil, tapi gue berhasil kok. Terus siapa yang salah? Gak ada yang salah, cara mempersepsikannya aja. Berarti lu berhasilnya bukan di buku A, mungkin di buku B gitu. Bukan hmm, bukan gak ada yang salah, gak ada yang benar. Hanya saja mana yang pas buat lu. Kan setiap orang kan tipenya berbeda-beda karakternya. iya, betul, betul, Gitu benar, cara mandangnya gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ngobrol sama Bang Imam gue nggak sembuh semuanya. Ya, ya memang belum tentu emang gue bisa ngerubah seseorang. Nggak ada orang di dunia ini yang bisa ngerubah lu, nggak ada. Gue hanya toolsnya aja, alatnya aja. Lu bisa bisa hmm, berhenti dari banyak hal. Makanya banyak teman-teman yang sudah beli ebook gue, mereka nggak perlu ngobrol sama gue, dia ternyata udah berhenti setahun 2 tahun. Udah berhenti setahun bang, udah berhenti 12 bulan, gue udah berhenti 8 bulan. Itu dari baca ebook. Ada yang kayak gitu. Ada yang baca ebook nggak berhenti, ada nggak? Ada. Kenapa? Karena karakter orang, pengalaman orang, terus lingkungan orang, cara berpikir orang, daya kritis orang berbeda-beda. Apalagi kalau kita ngelihat iya, behaviornya, benar, apalagi kita ngelihat background pendidikan umamanya. Mohon maaf, anak-anak SMP suruh baca buku sama orang yang lulusan SMA atau sarjana ya beda. Cara menafsirkan iya, itu tuh benar, beda benar, gitu loh. Pasti bakalan lebih lama yang anak lulusan SD, yang nggak sekolah sampai SMP mungkin. iya, Secara logik kan kayak gitu. Gitu. Jadi ya Mas ikhtiarkan terus tadi. Ikhtiarkan. Ini bagian dari ikhtiar emas. Kalau saranku sih kayak gitu. Nanti gue kirimin e-booknya ya. Nanti Mas baca apa namanya dibaca aja lah, dibaca aja kali aja ada sesuatu di buku itu yang bisa ngebantu kayak gitu. Nah, saranku beresin pola pikirnya itu tadi ya. Nah, Mas tonton iya, video-videoku baik, yang ada di YouTube, playlistnya ada di stop judul, yang gua ngomong sendiri ada itu. Bukan yang hmm, podcast ya, yang gua ngomong sendiri itu banyak gua iya, gue iya, share, gua berbicara soal masalah psikologis, berbicara soal masalah teorinya ada di sana. Itu semuanya berdasarkan pengalaman dari teman-teman, berdasarkan dari apa yang gue riset. Coba tonton aja, mudah-mudahan ada yang bisa nyambung kayak gitu. Ya, kalau dari aku kayak gitu. Tenang aja, ini hanya versi di momen yang lagi nggak baik aja di Mas. Tapi Mas harus bisa berubah sebelum hal-hal buruk terjadi di depan mata. Karena contohnya ada banyak kan video-videoku kan, yang iya, benar, rungkatnya sampai benar, miliaran, sekarang bangkrut, hancur lebur gara-gara judul gitu loh. Jadi video-video gue baca di contoh buat jadi pelajaran gitu ya. Kalau masalah judul di video-videoku sengaja gue iya, bikin kayak gitu ya, teman-teman yang baru gabung sengaja gue bikin kayak gitu. Kalau gue bikin judulnya lurus-lurus aja nggak ditonton sama lu pada. Gue pengen pengen menjurumuskan orang nonton video gue, setelah nonton gue jerumuskan ke hal baik gitu loh. Gue jorokin ke hal baik gitu, ngerti nggak? iya, Jadi kalau orang dulu tuh ngerti, ngerti, ditampol dulu aja, gue disiram air dulu biar sholat kayak gitu istilahnya. Gak bisa dibaik-baikin iya, soalnya, harus dijorokin. Makanya gue bikin judul kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang baru gabung iya, iya, ada tuh alasan-alasan gue kenapa gue bikin judul kayak gitu ada di deskripsi video gue tuh. Baca aja ya, jangan malas baca. Oke Mas, kalau dari aku kayak gitu ya. Sip. Nanti kalau ada waktu iya, lagi kita lanjut iya, lagi. iya, baik, Sesuaikan waktunya aja biar waktunya panjang. Kalau Mas masih butuh iya, kita diskusi gitu nggak iya, apa-apa nanti kita schedule lagi. Ya, ini aku tak iya, lanjut dengan teman-teman yang lain. Ya, siap? iya. Makasih banyak Bang Imam. Sama-sama. Oke. Thank you, Mas. Mas ada ini Ya, nggak? sama. Ada pesan-pesan buat teman-teman nih. Mungkin barang-barang 1 menit, 2 menit. Nah, pesan saya sih, mungkin hal yang udah pernah didengar juga dari narasumber-narasumber lain. Nah, seberapa pun, sejauh manapun kita mencari keuntungan
di judul ini, menurut saya yang sudah saya lihat, mau di pribadi saya ataupun orang lain, itu nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Kita lihat contoh aja, sesama pemain dari Hmm. polanya saja itu sudah menipu kita. Dari polanya saja itu sudah menipu kita sebenarnya. Apalagi lebih-lebih ketika kita dengar seorang dari YouTube programmer itu membongkar. Nah, apalagi misalnya yang sampai membuat kita ini nggak ke-trigger untuk berhenti. Saran saya berhentilah semuanya. Ya, sebelum terpuruk lebih jauh karena nggak bakalan ada ujungnya sampai kiamat pun nggak ada ujungnya. Yang ada rugi, rugi nggak pernah ada untung di sini. Mau menang sebanyak apapun kayak puluhan juta pun habis juga, tetap ke situ juga. Setuju. Oke, itu aja. Ya, siap. Oke deh, siap. Thank you. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton. Terus buat Mas tetap terus semangat. Harus harus dimantapkan terus buat berhentinya. Nanti chat ke WA aku lagi. Nanti aku kirimin e-booknya ya. Ya, baik, baik. Terima kasih Siap. banyak. Oke. Thank you ya. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam.